Baik, perkenalkan saya Bias dan hari ini saya akan menemani Bapak, Ibu, dan teman-teman semua sebagai moderator dalam talk show J-Talk yang diselenggarakan oleh JC. So, what exactly JC is? JC stands for Jogja Earlier Center, merupakan institusi pendidikan anak usia dini, mulai dari usia 2 bulan hingga 6 tahun. Nah, di JC ini kami menjunjung 4 nilai utama, yaitu Holistic Education, Self-Concept, Champion Spirit, dan juga Global Knowledge. Oke, dalam JT kali ini kami mengangkat tema besar Unlock Your Child's Full Potential yang kami harap bisa memberikan banyak wawasan dan inspirasi bagi para orang tua, calon orang tua, pendidik maupun orang-orang yang ingin belajar lebih dalam di bidang ini. Nah, tema spesifik hari ini adalah Shaping Character, Embracing the World. Dan bersama kami sudah bergabung narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Parama Pradana Suteja, sebagai seorang arsitek lulusan Harvard University, yang juga merupakan seorang educational content creator. Beliau merupakan salah satu tokoh yang menjadi representasi nilai-nilai JC, khususnya pada poin global knowledge. Nah, nanti bersama Pak Parama, kita akan berdiskusi tentang perjalanan seorang Parama menelusuri proses terbentuknya karakter berwawasan global dari rumah hingga ke panggung dunia. Baik, saat ini Pak Parama sudah bergabung bersama kita. Halo Pak Parama, boleh menyapa teman-teman di sini Pak? Halo? Oke, halo, ya sudah terdengar suara saya? Terdengar jelas Pak. Boleh menyapa dulu Pak kepada Oke. partisipan yang sudah bergabung? Selamat malam, Bapak Ibu semua orang tua murid dan mungkin ada murid juga. Iya. It's really exciting to see everyone here, and I'm looking forward to share some of the things for today. Oke. Nah, jadi saya yakin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah antusias ya, tidak sabar untuk mendengarkan materi dan nanti kita juga akan diskusi bersama Pak Parama secara langsung. Jadi jangan lupa untuk pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa disampaikan melalui link yang ada di kolom chat. Oke, Pak Parama mungkin bisa langsung saja, Pak. Okay, I'll share my screen. Oke, sudah kelihatan full screen layar saya? Iya, sekarang sudah terlihat, Pak. Jelas. Terima kasih Bu Bias dan juga tim JC yang sudah mengundang saya hari ini. And it's really great to see everyone here. Perkenalkan sedikit, nama saya Parama Suteja. Tadi sudah sempat dijelaskan. Saya memiliki Masters di Harvard University. Sebelumnya bersyukur sempat diterima di 11 universitas juga. Dan sempat dapat um, total penawaran 7 beasiswa sampai total lebih dari 12 miliar. Nah, sekarang saya bekerja sebagai partner, Chief Design Officer di Jansen Property, Principal di La Palma Landscape, dan juga Educational Content Creator. Mungkin beberapa ada yang pernah waktu zaman COVID lihat berita saya waktu itu diterima di 11 universitas, atau sempat diterima di MIT, Princeton, Yale, UPenn, Columbia, Berkeley, UCLA, USC, Rice, Harvard, dan lain-lain. Sempat dapat beberapa penawaran beasiswa juga. Jadi sempat akhirnya saya pilih di Harvard full beasiswa. Ini sedikit beberapa pengalaman kerja saya, sempat bekerja di New York, di Boston, di Tokyo juga, ini di San Francisco, sempat bekerja juga di beberapa company, including di company Pak Peter Bolin. Ini adalah desainer uh, dari rumahnya Bill Gates sama Apple Store yang ikonik. Jadi kalau Bapak Ibu cari di Google, Who is Bill Gates House Architect? Nanti muncul sendiri arsiteknya Pak Peter Bolin. Ini dulu bos saya, dan juga teman dekatnya Steve Jobs dulu. Dan juga saya juga sempat kerja di Tokyo, di Shigeruban Architects. Ini salah satu architecture firm yang menang Pritzker Prize, yaitu penghargaan arsitektur tertinggi di dunia. Yang mungkin dulu Bapak kalau pernah lihat konten
viral tentang toilet yang transparan. Nah, itu juga salah satu proyek yang kita lakukan di Sudirman Architects. Kebetulan waktu itu saya juga bekerja di situ, jadi sempat lihat marketnya waktu masih market belum jadi gitu. Ini diciptakan buat Tokyo Olympics. Dan ini beberapa honors and awards yang sempat saya dapatkan selama saya dulu di Amerika. Dapat di American Institute Architects East Bay Award, IIDA, Harvard Dean's Merit Scholarship, HCR Architecture Scholarship, Berkeley Eisner Prize, dan lain-lain. Tuh. Saya juga sering buat konten edukasi seperti yang sempat di-share oleh Bu Bias. Um, ada di YouTube, Instagram, TikTok. Jadi I know the time is not long on this one. Jadi nanti kalau belum selesai bisa lanjut di situ. Sempat juga collab dengan beberapa teman-teman saya, termasuk Jerome Pauline, Leonardo Edwin, dan lain-lain. Tapi it's not about that. Today saya mau share tentang journey saya sampai di posisi saya saat ini. Jadi English is not my first language. Jadi bahasa Inggris itu bukan bahasa pertama saya. Saya lahir di kota Solo. TK, SD, SMP, SMA semua di Solo, sekolah di National School. Dan dulu bahasa Inggris juga susah gitu ya. Nah, jadi nek dikon ngomong bahasa Jawa kuwi luwih lancar. Jadi nek ngomong Jawa luwih lancar daripada nek ngomong bahasa Inggris. Istilahnya seperti itu. Sampai akhirnya saya waktu di Amerika pun ya pertama nggak lancar, tapi tetap dipaksakan sampai akhirnya bisa lanjut sampai masuk Harvard juga dengan beasiswa. Nah, saya ingin share tentang shaping character dan gimana saya bisa journey-nya tuh sampai ke em, bisa sekolah di luar negeri. Itu salah satunya tuh sampai high school saya tuh nggak kebayang mau sekolah luar negeri. Until early high school I hadn't considered studying abroad. Jadi waktu itu saya belum kebayang mau sekolah luar negeri sampai saya ketemu dengan kakak kelas saya di Solo yang waktu itu sekolah di UC Berkeley. Dan itulah yang menjadi inspirasi saya untuk saya pengen sekolah di luar negeri waktu itu. Jadi penting sekali untuk kita itu bisa menemukan seorang mentor yang kompeten dan mau menolong kita. Nah, salah satu karena di sini banyak orang tua murid juga yang hadir. Saya ingin menjelaskan tentang peran orang tua as my first mentors. Jadi I couldn't reach this point without their support. Saya nggak bisa sampai titik ini tanpa support orang tua saya yang telah men-encourage saya untuk mencoba, kadang gagal, dan akhirnya bisa bertumbuh. Dan ini pentingnya adalah dari little push ini, yang saya nggak akan capek-capek untuk mengingatkan. Nah, jadi ada 4 role parents yang menurut saya penting, yang membuat saya bisa di posisi ini. Yang pertama adalah giving a little push to learn. Nanti saya akan bahas satu-satu. Dua, giving a little push to join a competitions. Tiga, encouraging little push through words and actions. Dan empat, encouraging through rewards, which is little push, and guiding with consequences, little pull. Maksudnya apa? Nah, ini saya akan bahas. Nah, jadi pertama itu adalah memberikan dorongan yang saya suka sebut dengan little push untuk belajar. Nah, kalau Bapak Ibu punya anak kan pasti tahu ya, belajar itu tidak menyenangkan. Bahkan kita sendiri waktu zaman sekolah itu merasakan belajar itu ya tidak menyenangkan lah untuk semua orang. Bahkan saya pun yang orang kira, wah ini parah banget nih bisa masuk 11 universitas, dapat 7 beasiswa nih hobinya pasti belajar. Sebenarnya bukan hobinya belajar, lebih ke terpaksa harus belajar gitu. Dan it's okay, tapi kita sebagai orang tua itu harus mengarahkan murid anak-anak kita ini untuk dipaksa harus belajar gitu. Yang saya sebut little push. Jadi nih satu contohnya ya. Misalnya saya dulu waktu kecil itu dipaksa ikut lomba sama orang tua saya. Hmm, gitu.
Anak kecil kan kalau nggak dibimbing orang tua, dia nggak bisa daftar lomba sendiri, ikut lomba sendiri, atau daftar les mau siapa, kan nggak bisa. Tapi orang tua itu perannya mereka yang harus mengarahkan gitu. Waktu itu saya ini ada cerita ini Bapak Ibu. Kalau waktu saya dulu sempat waktu itu ranking 2. Kalau papa 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 saya itu orangnya santai. Kamu mau ranking 1, mau ranking 1 dari depan, 1 dari belakang, kamu tetap anakku. Tapi kalau mama saya itu, kalau waktu itu saya ranking 2, saya pulang-pulang ditanyain gitu. "Loh, kamu kok kok rankingnya?" Misalnya bilang, "Mama, saya ranking 2," gitu. Mama saya bilang, "Hah? Kok ranking 2? Kok nggak ranking 1?" Itu gimana perasaannya Bapak Ibu? Jujur waktu itu saya ya sedih banget ya diomongin gitu. Waktu itu SMA kelas 1 semester 1 saya ranking 2, saya dengan senang saya cerita mama ranking 2, tapi mama saya bilang, "Nggak, kok nggak ranking 1?" gitu. Tapi waktu itu saya sebel banget. Tapi tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Jadi kalau SMA itu kan ada 6 semester ya. 3 tahun berarti 6 semester. Semester 1 saya ranking 2, tapi setelah saya dibilangin itu sama mama saya, semester 2-nya ranking 1, kelas 2, semester 3-nya ranking 1, semester 4 ranking 1, semester 5 ranking 1, semester 6 sampai kelas 3 itu SMA kelas 3 ranking 1. Bisa dibayangin nggak Bapak Ibu bedanya? Jadi begitu saya di-push dari mama saya di-push, itu saya langsung genjot gitu loh belajarnya. Saya nggak terima dibilangin, "Oh, masa ranking 2 nggak cukup?" Saya genjot terus. Akhirnya ranking 1, ranking 1, ranking 1, ranking 1, ranking 1. Dan itu akhirnya kebawa terus sampai saya em, kuliah. Waktu itu sempat saya cerita, waktu di Berkeley waktu itu. Saya bilang, "Nah ini susah banget nih pelajarannya, gurunya susah, ini gini. Kayaknya nggak bisa, mau cum laude tuh susah gitu loh." Saya dulu ditarget harus cum laude kalau S1 sama mama saya. Terus mama saya bilang, "Nggak boleh, tetap harus cum laude." Terus ya mama saya juga cukup religius, jadi saya didoain biar bisa ini, tapi dikasih encouragement, apa, dukungan moral. Akhirnya tahu Bapak Ibu, saya lulus dari Berkeley itu dapat magna cum laude, bukan cum laude ya, magna cum laude ya tesnya. Jadi hampir sempurna gitu. Jadi saya cuma butuh 0,02 tuh di summa cum laude, sih, sempurna gitu. Tapi em, bisa dapat magna cum laude jauh di atas bayangan saya. Nah, itu yang saya mau share ke Bapak Ibu. Ini tahun 2007, ini kelihatan ya, 2007, Pak Jokowi masih muda. Saya ini juara waktu itu siswa teladan di kota dan juga sampai provinsi, juara harapan 1. Nah, ini juga karena little push dari orang tua saya, harus bisa juara. Waktu itu dokumennya banyak sekali yang mau dipersiapkan. Kalau siswa teladan itu kan harus pintar akademis, pintar practicality, olahraga, ekstrakurikuler, apa ini disiapin. Saya sebagai murid anak ini juga memberikan yang terbaik, tapi orang tuanya saya juga meng-guide saya gitu lah istilahnya. Nah, ini yang saya mau share ke Bapak Ibu orang tua di sini, bahwa kita, anak kita maju atau enggak itu bukan cuma kita nggak bisa, apa ya, bebaskan gitu enggak, tapi harus di-guide, harus dituntun. Ya tanpa dorongan dari mama saya ini saya nggak akan ada di sini dapat salam tangan dengan Pak Jokowi waktu itu. Nah, encouragement matters. Ini maksudnya apa? Jadi praise progress, not just the result. Jadi waktu saya masih kecil itu kan gambar, saya sekarang arsitek, jadi banyak gambar, banyak desain. Waktu gambar saya masih kecil tuh ya jelek lah, kayak tempe lah kalau saya lihat ini. Tapi sejelek-jeleknya gambar saya, papa dan mama saya itu selalu memuji gambar saya. Saya juga, wah, jadi semangat gambar itu. Wah, tiap gambar tunjukin papa mama, dipuji, gambar lagi. Ini intinya mereka sangat suportif dan itu actually encourage saya untuk berbuat lebih lagi gitu. Jadi semangat tambah semangat untuk menggambar. Dan akhirnya sampai bahkan jadi arsitek, bisa jadi property developer, buat ratusan rumah dan lain-lain. Nah, ini juga penting juga kita itu
memberikan rewards and consequences. Jadi waktu itu saya misalnya dulu mau teman-teman saya semuanya mau punya PlayStation waktu itu. Tapi saya masih ingat saya salah satu sedikit teman yang tidak punya PlayStation. Dan kalau saya mau PlayStation itu harus juara 3 besar baru dibeliin. Dulu nggak pernah ranking 3 besar nggak pernah. Waktu ranking 5, ranking 9, 6 gitu ya. Tapi dipaksa mau dibeliin PlayStation harus 3 besar. Akhirnya yang ranking 3 besar masuk waktu itu ranking 2 pertama kali. Terus akhirnya em, saya juga pengen Nintendo waktu itu. Nggak boleh kalau apa harus juara provinsi gitu. Jadi akhirnya akhirnya saya paksa akhirnya juara satu kota. Terus di Swarladan itu akhirnya juara satu provinsi. Nah jadi saya pernah dengar ada ini om saya waktu itu bilang, oh aku sih nggak suka ya kalau misalnya orang tua itu ngasih rewards itu nanti anaknya tuh jadi apa ya hitung-hitungan takutnya gitu. Tapi nah saya tidak setuju dengan itu karena di dunia ini apapun itu ada hitungannya gitu loh. Paham ya Bapak Ibu? Kita misalnya Bapak Ibu kan udah bekerja nih. Itu kan juga semua ada hitung-hitungannya gitu loh. Kenapa Bapak Ibu saya bekerja either mendapatkan gaji atau dibayar itu kan karena memberikan value gitu loh. Nah, anak itu kan juga a- akan memberikan value ketika ada rewards-nya gitu loh. Ini si aktif tuh. Si. Nah, jadi jadi kayaknya ada yang belum mute ini. Nanti coba biar nggak feedback suaranya. Oke. Oke, jadi kita itu juga mau memberikan hadiah ke anak itu nggak masalah Bapak Ibu. Karena itu akan mendukung moral mereka supaya mereka tuh push the limit juga. Jadi saya bisa masuk ranking dapat scholarship apa itu sebenarnya ada di iming-iming sama apa ini kamu kok menang nanti kita misalnya liburan ke Bali gitu misalnya atau kemana gitu jadi biar ada semangatnya lah atau kamu misal kamu bisa menang ini kita makan di restoran ini at least biar kita semangat gitu itu penting sekali juga dan satu lagi kita juga perlu pikirkan kalau anak berbuat salah ya tentu perlu ada consequences atau hukumannya juga gitu. Misalnya saya berbuat tidak benar pun ya pernah disetrap sama orang tua. Nah, kalau pendidikan seperti ini emang sangat apa ya? Saya lihat cukup ekstrim, tapi inilah keekstriman ini yang membuat saya bisa jadi misalnya top 0,01% gitu di waktu masuk Berkeley sama di Harvard. Kan masuk Harvard aja udah susah. Tapi ini masuk Harvard terus dibayarin sama Harvard untuk sekolah di situ. Itu kan mikirnya susah banget ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu, ini karena Bapak Ibu yang ada di sini, saya ingin share gitu. Teknik dan triksnya itu gimana, rahasianya gimana. Ya itu kita tuh harus, apa ya, ya kita harus keras gitu loh. Terhadap diri kita untuk push the limit. Sampai kita itu sampai tujuan. Karena mau sampai tujuan itu sangat susah. Nggak semua orang bisa sampai situ. Maka dari itu mental kita harus dibentuk dari kecil. Nah, ini kan JC ini em, pendidikan preschool ya. Dan ini saya nggak akan capek-capek mengingatkan ke orang tua juga kita ini harus sangat mendukung anak kita dibimbing dengan kasih, tapi juga dengan disiplin, tegas, dan ada tujuannya. Dan orang tua mengarahkan. Karena anak kecil sendiri tidak bisa mengarahkan dirinya sendiri karena masih kecil ya. Misalnya mau apa ya les menggambar gitu kan dia juga nggak ngerti cari guru siapa ya kita orang tua yang punya role cariin guru lesnya ngelesin atau apa gitu. Nah ini saya suka juga nih quote dari David Goggins. Jadi dia bilang when you think you're done you're only at 40%. Maksudnya apa? Kadang pernah nggak sih Bapak Ibu merasa capek banget gitu kayak dulu misalnya ngerjain suatu kerjaan atau ngerjain PR atau ngerjain pelajaran sekolah zaman dulu capek banget. Nah ketika capek itu kan pinginnya berhenti ya
Tapi coachnya ini bilang, ketika kamu ingin berhenti, actually kamu tuh baru 40% of your capacity. Kamu tuh baru 40% dari kapasitas kamu. Kamu masih bisa push jadi 60%, 75%, 100% gitu ya. Jadi real success lies just beyond your comfort zone. Push yourself more than you think is possible. Jadi kalau kita mau, ya saya percaya di sini kan Bapak Ibu juga pingin anak-anaknya jadi luar biasa gitu ya. Nah, kalau nggak mau luar biasa, gampang. At, kita waktu udah 40% done. Itu semua orang done gitu. Tapi kalau mau jadi luar biasa, itu harus push. Nah, 40% ini comfort zone. Begitu push ya, 40% ini nggak enak. Mau 40 ke 50, 60 ini nggak enak. Tapi kalau dijalanin, ini anaknya Bapak Ibu ini udah lompat di atas 80% orang. Mungkin kalau udah push 50-60% dah di top 90% gitu kan. Tapi kan kalau mau di-push lagi, jadi 100% ini harus di-push lagi gitu juga. Oke, jadi apa aja yang bisa dilakukan dari parents? Satu gitu, misalnya memilih sekolah yang baik, guru yang baik. Misalnya salah satunya JC kan mengadakan program-program yang bagus-bagus juga. Saya lihat nanti bisa diskusi di sana. Terus kita juga harus misalnya eh, mendaftarkan anak kita ke kompetisi-kompetisi atau creative outlets atau kayak misalnya grup kreatif itu bagus juga. Karena dulu ya daftarin kompetisi pun kalau saya masih kelas 1 SD bukan saya sendiri kan nggak bisa gitu. Tapi kalau udah kuliah ya daftar sendiri gitu. Terus ajarkan waktu time management. Dan yang paling akhir, yang paling penting adalah jadi cheerleader dari anak-anak kita, yaitu jadi support. Kita mendukung, mengencourage supaya anak kita ini bisa jadi top di masa mendatang. Nah, ini beberapa role models yang sempat mungkin Bapak Ibu tahu ya di sosial media. Ini salah satunya teman saya nih, Shana Shannon. Ini Maudy Ayunda juga, Miska Devon. Ini mereka bisa sampai posisi mereka sekarang. Ini kan Maudy Ayunda bisa Stanford. Ini Miska Devon menang Olimpiade. Shana Shannon juga apa ya perform di depan presiden dan lain-lain. Itu semua di belakangnya itu ada orang tua yang sangat mendukung. Gitu. Jadi anaknya talented nih. Tapi kalau nggak didorong orang tuanya, nggak ada little push-nya itu, ya mereka bakal apa ya di rumah ya biasa-biasa aja nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi harus didorong kayak, ayo kamu perform ikut lomba ini, ayo kamu harus juara ini, ayo kamu ini. Ini saya nggak bilang anaknya harus ranking 1 atau apa ya, cuma maksudnya didorong ke bidang-bidang mereka gitu. Dan apa ya, kadang menjadi keras sedikit itu nggak masalah. Karena ya saya juga apa ya di-push sama mama saya sampai nangis juga pernah gitu loh. Tapi kalau nggak di-push sampai nangis itu berarti baru ini loh. Kalau nangis itu berarti baru 40%. Nah itu kan di-push lagi bisa sampai 50, 60, 70, 80 sampai 100% gitu ya. Jadi nggak masalah kalau tidak on the way, misalnya anaknya bapak ibu juga kadang protes atau nangis itu normal. Asalkan kita tujuannya baik. Yang penting kita tetap eh, kasih little push itu dan arahkan ke jalan yang baik gitu. Kita sebagai orang tua kan tahu yang baik apa untuk anak kita gitu. Oke, lesson yang aku mau share. Satu, jangan tunggu momen yang sempurna, tapi mulailah dari hal yang kecil. Jadi kayak ikut lomba-lomba kecil, dari belajar hal yang kecil, embrace challenges. Jadi kalau ada apa ya masalah misalnya dari kompetisi, kenapa saya dari mengingatkan untuk ikut kompetisi? Karena di setiap saya ikut kompetisi itu, level saya tuh rasanya naik gitu loh. Misalnya saya ikut misalnya kompetisi matematika, itu kan terpaksa di belajar digembleng belajar matematika habis-habisan. Perkara menang atau kalah belum tentu menang, nggak apa-apa. Tapi ketika saya digembleng itu level matematika saya naik gitu lah. Jadi sering aja diikutin lomba matematik, lomba Inggris, lomba lain-lain. Support system matters. Jadi Bapak Ibu harus support anak Bapak Ibu. Never stop learning, jangan berhenti belajar. Nah ini beberapa final encouragement. Pertama, jadi jangan takut kalau mencoba anaknya. Kalau salah pun nggak apa-apa. Keep learning if it's hard. Nah,
susah itu pasti apapun susah. Kalau belajar nggak susah, berarti itu nggak belajar. Menurut saya gitu. Jadi belajar apapun itu pasti susah, ya kan? Kayak misalnya dulu nggak ngerti apa integral, aljabar, tapi begitu diajarin kan jadi ngerti gitu. Build your build a team around you. Jadi parents, guru, mentor penting sekali. Dan push yourself. Jadi kita anak ini juga diingatkan kamu tuh harus bisa mendorong diri kalian juga gitu. Oke, mungkin saya mau tutup dengan satu quote, yaitu quote-nya berbicara tentang Shoot for the moon, even if you miss, you land among the stars by Norman Vincent Peale. Artinya apa? Nah, jadi ini penting banget nih buat diingatkan ke anak-anak Bapak Ibu untuk coba misalnya kita tuh tembak setinggi bulan. Kalau kalaupun kita bisa sampai tujuan, bersyukur ya sampai di bulan. Kalaupun nggak nyampe ke bulan, kita tuh jatuh di antara bintang-bintang. Jadi waktu itu saya salah satu contohnya shoot for the moon, ya udah coba daftar ke sebuah universitas Harvard, Yale, MIT. Amit-amit nggak dapat Harvard, mungkin masuk MIT gitu ya. Dan tapi bersyukur dikasih kesempatan diterima di 11-11-nya, bahkan 7 menawarkan beasiswa. Nah, nah itu saya kembalikan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu, anaknya mau apa? Mimpi besar atau mimpi kecil? Mimpi itu gratis. Jadi kalau dari saya sendiri, karena sama-sama gratis, saya pilih mimpi besar. Gitu. Oke, nama saya Parama Praseja dan terima kasih. Di sini kita bisa masuk ke Q&A session. Thank you. Oke, terima kasih banyak Pak Parama eh, atas insight-nya ya. Mohon maaf tadi ternyata koneksinya dari saya yang ada gangguan. Ya. Oke, kita sudah punya beberapa pertanyaan Pak Parama. Mungkin langsung saja masuk ke acara Q&A ya Pak ya. Eh, Ya, jadi pertanyaan pertama nih Pak. Pak Parama tadi menyebut bahwa penting untuk membentuk cara berpikir global sejak dini ya. Nah, tapi bagaimana caranya mulai dari rumah, terutama kalau orang tuanya sendiri belum punya pengalaman internasional? Coba Pak, gimana? Oke, oke. Well, kalau orang tuanya belum punya pengalaman internasional, sama juga orang tua saya juga nggak punya pengalaman internasional. Jadi saya bersyukur dikasih kesempatan akhirnya bisa sekolah di Amerika. Tapi orang tua saya pun juga dulu eh, nggak sekolah di luar negeri. Um, Mereka sekolah di Indonesia, kuliah di Indonesia, di Jakarta, di Trisakti waktu itu. Nah, yang bisa dilakukan apa? Ya kita berikan exposure internasional. Jadi kalau yang saya notice ya, salah satunya itu teman-teman saya yang lebih jago bahasa bahasa Inggris, bahasa Mandarin itu mereka dibiasakan tonton misalnya video waktu itu. Kalau zaman dulu ada Indovision, kalau saya itu nggak boleh nonton Indovision, jadi bahasa Inggrisnya dulu waktu di Amerika juga biasa aja, nggak terlalu bagus. Nah kalau sekarang ada YouTube lumayan tuh bisa, tapi ya jangan kebanyakan ya nanti kalau zaman sekarang kebanyakan bisa kebablasan juga. Jadi kalau dari saya intinya dibiasakan mendengar em, bahasa asing karena bahasa asing itulah akan jadi jendela buat anaknya Bapak Ibu bisa membuka wawasan global. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Kalau saya perhatikan ya, jadi kadang ada yang tanya, gimana sekolah di Amerika itu? Nah, yang saya menurut saya sangat valuable itu adalah ketika saya sekolah di Amerika, itu kadang kalau kita di Indonesia kan belajar buku dari terjemahan bahasa Inggris, dari bahasa Mandarin, dari mana. Nah, waktu saya di Harvard, di Berkeley itu, saya bukan cuma baca bukunya, tapi kadang-kadang saya bertemu langsung dengan autornya, dan kadang-kadang di Berkeley, di Harvard tuh, author buku itu yang ngajarin saya gitu loh. Jadi belajar langsung dari sumber mata airnya. Nah, itu bisa dilakukan kalau kita bisa bahasa Inggris juga gitu. Jadi mungkin ini kan topiknya masih preschool ya, masih anak kecil. Jadi siapkan bahasanya harus kuat dulu. Siapkan bahasa sama daya daya fight yang kuat, daya juang yang kuat. Karena saya notice juga, ini nggak tahu ya, saya notice em, ini mungkin guru-guru saya atau apa bilang recently yang guru SMA saya, Parama ini adik kelas kamu nih
mental mental daya juangnya beda sama angkatan kamu misalnya gitu. Nah, saya yakin anak bapak ibu nggak kayak gitu. Saya harapkan juga nggak akan seperti itu. Saya pingin mereka juga daya juangnya kuat supaya karena di dunia ini akan banyak apa ya challenges gitu loh. Dan kalau kita daya juangnya nggak kuat, udah pasti jadi kalah kelewatan sama yang lain gitu. Oke. Oke, menarik sekali. Nah, tadi Bapak juga menyinggung tentang ya dipaparkan dengan bahasa asing, tapi juga ya harus dikontrol ya Pak ya, jangan terlalu uncontrollable nanti malah jadi tidak baik. Nah, terkait hal itu ada pertanyaan juga seperti ini Pak. Tadi Bapak menyampaikan soal pentingnya itu tadi. Nah, kami khawatir anak jadi kebarat-baratan kalau terlalu sering terpapar budaya luar. Jadi bagaimana cara mengenalkan wawasan global ini tanpa membuat anak kehilangan jati dirinya gitu, Pak? Yeah. Oke. Well, saya nggak tahu nih, maksudnya kebarat-baratan tuh apakah hal yang jelek atau enggak gitu ya. Jadi maksud saya kita anggap aja si sebuah budaya bukan itu ada yang baik ada yang jelek. Mau budaya Indonesia, mau budaya Barat, mau budaya Asia, Asia Tenggara, budaya Afrika, itu ada yang baik ada yang jelek gitu kan. Tinggal kita bisa absorb mana. Well, seperti yang tadi saya bilang. Nah, kita nih peran sebagai orang tua itu nggak bisa melepaskan anak itu nggak bisa. Harus apa em, yang anak kita bisa lihat dikontrol juga gitu. Kalau YouTube misalnya ada YouTube Kids itu it's a better choice buat anak-anak yang misalnya masih kecil gitu ya. Tapi kita pun juga harus pilih-pilih nih. Kalau apa ya ada budaya Barat atau budaya luar negeri yang kita nggak cocok, yang nggak usah diajarkan ya sama lah di Indonesia juga kalau ada budaya yang nggak baik misalnya apa ya omong kasar gitu berkata-kata kasar itu kan juga nggak baik mau di Indonesia mau di luar negeri mau di mana-mana ada ya kan kita nggak mengajarkan ke anak kita gitu dan menghukum anak kita kalau berkata-kata yang kasar gitu misalnya supaya tahu apa yang baik dan tidak baik gitu jadi em, kalau ada rewards and punishmentnya itu juga jadi jelas anak lebih kebayang gitu oh aku kalau ngomong ini salah aku kalau berbuat ini baik gitu oke. Oke, jadi kita harus memperkenalkan reward dan konsekuensinya yang jelas ya. Ya. Mm-mm. Oke, next nih, agak berat nih Pak, sepertinya. Dari pengalaman Bapak yang pernah belajar dan tinggal di luar negeri dulu, hal apa yang Bapak rasa paling mungkin eh, belum diajarkan sejak kecil dulu? Jadi kami ingin tahu supaya bisa mempersiapkan anak-anak kami lebih baik gitu. Coba lu tolong diulangi lagi, saya kepotong dikit. Oke, dari pengalaman Bapak yang pernah belajar dan tinggal di luar negeri, hal apa yang Bapak rasa masih belum diajarkan sejak kecil dulu? Karena kami ingin tahu supaya bisa mempersiapkan anak-anak kami dengan lebih baik. Iya. Eh, kalau saya sendiri sih, ya dulu my biggest challenges tuh di bahasa, jujur aja. Karena di Solo zaman dulu itu ya nggak banyak lah sekolah internasional di Solo. Ini bersyukur ya Bapak Ibu ini ada JC udah kerja sama Cambridge dari kecil udah bisa bahasa Inggrisnya cincong-cincong mungkin lancar ya. Kalau lain lu ya, tadi kayak bilang bahasa Jawa nih sing lancar gitu. Jadi em, penting banget Bapak Ibu persiapkan bahasa untuk anak Bapak Ibu karena memahami pelajarannya kan udah susah nih. Kalau ditambah bahasa kan tambah pusing lagi gitu lah. Jadi em, kadang-kadang ada yang tanya saya mau sekolah di Jerman gimana? Ya silahkan, tapi kamu perlu tahu ya bahasanya susah banget gitu. Jadi kamu belajar matematikanya udah integral susah-susah, terus pakai bahasa Jerman lagi gitu. Ya silahkan kalau mau coba gitu kan. Em, Jadi satu bahasa, dua menurut saya itu yang saya cukup hmm, amazed yang nggak umum di sana adalah di- diverse background, diverse background dan toleransinya besar gitu. Maksudnya apa? Kalau waktu
Kalau saya di Indonesia ya orangnya Asia semua, gitu kan, orang Indonesia semua. Di sekolah SMP, SMA, semua orang Indonesia semua. Kalau di Amerika itu em, ada orang misalnya dari Eropa, dari Jepang, dari Singapura, dari Indonesia, dari Afrika, dari Amerika Selatan, dari India, dari mana. Dan itu mereka tuh bawa baggage of knowledge yang berbeda-beda. Itu yang saya lihat kenapa Amerika itu negara yang sangat maju dan kuat selama berpuluh-puluh ratusan tahun ini. Karena mereka itu mendapatkan orang-orang pintar dari berbagai macam background dan ditaruh di satu tempat jadi bisa push sampai ke depan itu. Coba kayak paling gampang aja ya. CEO-nya Google siapa? CEO-nya Microsoft siapa? Itu Sundar Pichai itu kan orang India. CEO-nya Microsoft juga orang India. CEO-nya Nvidia, perusahaan yang kemarin yang sempat the most valuable company di dunia ini AI, itu orang Taiwan. Nggak bisa kita nih kalau di dunia itu cuma mengandalkan apa ya dari bisa orang Indonesia tok kita gitu. Nggak bisa. Kita harus kolaborasi. Kolaborasinya mereka sangat kuat. Ambil teman dari India, ada teman dari Taiwan, ada teman dari Amerika, teman dari Afrika. Semuanya tuh memiliki kemampuan yang masing-masing yang kuat. Dan dari situlah mereka tuh bisa menciptakan teknologi-teknologi yang kita nggak kepikiran gitu. Bapak Ibu ada yang pernah coba AI? Nah, pernah kebayang nggak kita tanya sama AI dijawab sejelas-jelas itu sama AI? Kan nggak masuk akal. Nah itu awal mulanya itu karena itu diversification dan package of knowledge dari yang global itu. Global knowledge itu yang sangat important untuk kemajuan bangsa. Ya, Oke, so teman-teman sudah dapat jawabannya ya. Jadinya kita tetap harus memperkenalkan paling tidak bahasa ya Pak ya. ya, Karena ini seperti yang disampaikan sebelumnya, bahasa adalah jendela dunia gitu. Oke, next question maybe ya. Jadi ada pertanyaan dari seorang orang tua gitu. Nah, terkadang saya sadar bahwa anak ini mengalami kesulitan mengenai dirinya sendiri, terutama saat mulai bersosialisasi di lingkungan yang baru. Apakah ada tips agar orang tua bisa mendampingi proses anak ketika baru ingin mulai ikut lomba skala internasional? cool. Oke. Jadi pertanyaan tentang lomba ya atau sosialisasi. Eh, iya, lebih ke bagaimana anak ini, bagaimana orang tua bisa mendampingi si anak ketika bersosialisasi, terutama dalam sesuatu lingkungan yang internasional, mungkin bertemu dengan orang-orang dengan beragam budaya tadi Pak, seperti yang culture diversity ya. Oke. Jadi ya pertama kita mulai dari lokal dulu. Apa-apa yang mungkin langsung lompat ke internasional kan susah ya. Ya kita kayak saya dulu lomba ya nggak langsung internasional. Dulu apa satu sekolah dulu, kota dulu, provinsi, nanti baru nasional, terus internasional. Pelan-pelan istilahnya. Nah, jadi kalau kita ingin cepat-cepat langsung lompat ke internasional, ya kaget nanti. Tapi kalau anaknya udah dibiasain dari kecil apapun itu, saya bilang start, tadi kan ada bilang start small gitu ya. Start small tuh apapun, jadi belajar mau belajar gambar ikut dari lomba mewarnai tingkat SD gitu misalnya atau apa. Ya pelan-pelan progresnya sampai kita akhirnya bisa bersosialisasi sampai di kancah internasional. Dan kita perlu tahu juga ya, kalau mau berteman misalnya secara internasional tuh, ini ada yang saya kadang tanya nih, gimana caranya kita bisa punya network internasional? Nah, saya tanya balik, nah, Bapak Ibu punya teman, kenapa teman Bapak Ibu mau temenan sama Bapak Ibu? Karena kita ini secara langsung nggak langsung tuh memberikan value sebenarnya, gitu kan? Mungkin kita menjadi pendengar yang baik, mungkin kita orang yang lucu, bisa asik diajak bicara. Nah, itu kadang-kadang ada yang tanya saya, ini gimana cara punya temen di luar negeri? Ya, value kamu apa? Gitu. Jadi, seperti
saya tadi jelaskan, dunia ini apa ya? Mau nggak mau tuh kita apapun tuh ada value-nya. Jadi risk and reward itu kita harus kasih. Kita pun orang mau berteman sama kita kan juga kita memberikan value ke mereka. Gitu. Jadi yang penting kita build everything from small, nanti bisa grow jadi besar. Seperti itu. Oke, jadi sebagai orang tua bisa start small, mungkin ya memperkenalkan international exposure ini secara bertahap. Mungkin dari ranah lokal, kemudian regional, internasional begitu ya, Pak. Ya. Ya, dan penting juga untuk orang tua, Bapak Ibu sekalian, atau mungkin yang eh, guru-guru di sini, ya, untuk menanamkan value, ya. Dan juga jangan lupa untuk memperkenalkan consequences, ya. Ada consequences yang bersifat positif dan negatif, dan anak-anak sejak dini sebaiknya disisipkan nilai-nilai tersebut. Oke, mungkin next question. Kalau anak masih kecil dan belum bisa membedakan mana informasi yang membangun dan mana yang tidak, misal dari internet atau tontonan, bagaimana peran orang tua agar tetap bisa menanamkan nilai berwawasan global tanpa terlalu mengontrol? Oke. Kalau saya lihat, tadi sempat saya bahas sedikit ya, Ya. tanpa terlalu mengontrol. Ya harus dikontrol, itu peran orang tua gitu kan. Ya Ya, kalau nggak mau dikontrol, gimana caranya kita ini ngerimnya gitu loh. Kalau di ya, kalau zaman sekarang kan, bahkan kita kalau kasih HP ke anak itu udah bisa ada child lock-nya gitu. Jadi kita harus mau nggak mau kontrol. Ya itu tugasnya siapa? Kalau bapak ibu sendiri nggak mau kontrol, nggak ada yang mau kontrol bapak ibu. Paham nggak? Karena yang anak ini kan anak kita gitu. Kalau kita aja, saya nggak mau terlalu kontrol nih, ya apalagi orang lain gitu. iya, Jadi itu role orang tua. Mau nggak mau, suka tidak suka, kalau bapak ibu pingin anaknya diarahkan, harus mau kontrol. Gitu. Memang takes time, tapi ya at the end juga worth it. Gitu. oke. Jadi tetap harus dikontrol ya, teman-teman semua. Jadi mungkin diberikan batasan dan orang tua juga harus aware ya dengan the latest technology gitu. Seperti bagaimana cara menggunakan fitur chat lock ini sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai kita HP kelewat yang tren nggak ya. bukan smartphone gitu juga bisa, atau dibatasin. Dulu misalnya main main game tuh cuma Sabtu Minggu misalnya. Kan aku dulu pernah protes juga sama papa mama. Wah ini temanku misalnya siapa? Ini X ini boleh main tiap hari. Kok aku cuma boleh main Sabtu Minggu? Tapi ternyata ya yang ranking satu saya, dia rankingnya satu dari belakang gitu ya. Gitu loh beda ya. Mau nggak mau harus buat rules, harus kontrol, harus diarahkan. Jadi sekarang saya udah gede, udah ngerti gitu loh permainannya. Tapi kalau saya bisa kasih tahu rahasianya, saya kasih tahu bapak ibu semua nih, biar anak-anaknya juga suatu hari bisa masuk Harvard, dapat beasiswa, bisa full scholarship gratis kayak saya, amin gitu. Oke, terima kasih Pak Parama. Mungkin next session ya Pak ya untuk tips and trick berikutnya. Nah, waktu kita tinggal sedikit, jadi mungkin ini yang last question ya Pak. Eh, Apakah menurut Pak Parama, lingkungan sekolah ini bisa benar-benar menjadi tempat yang efektif untuk menanamkan global knowledge? Karena saya ingin memasukkan anak saya ke sekolah internasional, tapi mendengar isu-isu yang saat ini ada di masyarakat gitu. Saya sedang mempertimbangkan apakah itu worth it atau tidak. Nah, menurut Pak Parama bagaimana nih? Isunya apa ya? Saya nggak tahu isunya apa. Oh ini Pak, mungkin ada beberapa isu kalau yang sekarang itu ada sekolah yang klaimnya dia menggunakan Cambridge Curriculum, tapi ternyata sampai sudah jalan beberapa semester Hmm. belum ada kemajuan sama sekali gitu Pak. Terus akhirnya orang tua siswa itu lapor ke polisi seperti itu Pak. Ya, ya. Oh, itu main saya baru baca kemarin sore. Ya, Setiap sekolah itu semua harus divalidasi ya Bapak Ibu.
ada due diligence-nya. Mhm. Nah itu yang ngelakuin siapa? Bukan anaknya, bapak ibu juga. Bayar bapak ibu juga kan. Misalnya kita ada keluar uang nih banyak-banyak nih buat sekolah internasional. Jadi apa ya intinya eh, kalau sekolah international school ya saya yakin apa ya misalnya 80% anak di international school pasti bahasa Inggrisnya lebih bagus daripada 80% anak dari sekolah national school gitu loh. Pasti itu. Karena ini bahasanya tiap hari bahasa luar. Tapi setiap international school tuh tidak diciptakan secara equal. Nah, itu Bapak Ibu harus cek sekolahnya beneran bagus atau enggak gitu. Nanti bisa cek dari gurunya, murid-muridnya, atau hasil-hasilnya gitu deh. Karena intinya ya kita pingin memberikan yang terbaik kan untuk anak kita. Jadi ini juga buat masa depan ya, long term ya. Kadang-kadang saya pernah lihat tuh kayak ada program SMA di atau SMA atau kuliah di sini bilang nanti bisa bekerja sama dengan universitas di Amerika X gitu. Saya nggak sebut namanya lah. Tapi ini menurut saya sekolahnya nggak bagus gitu loh. Tapi di Indonesia dijual nih nama Amerikanya. Jadi apa ya? Akhirnya mereka bisa kuliah sih di Amerika. Tapi di Amerika ini sekolah jelek gitu loh. Nah, jadi maksud saya kalau itu ya, Bapak Ibu harus due diligence. Kayak teman-teman saya yang dari international school yang bahasa Inggrisnya bagus banget banyak juga gitu. Dulu saya minder sama teman saya dari international school bahasanya kalah saya tuh. Tapi saya caranya dia bagus di bahasa, tapi saya bagusin di misalnya matematika saya, di fisika saya, di gambar saya. Jadi tetap bisa balance out itu. Sampai akhirnya ya udah 9 tahun di Amerika ya terpaksa ngomong lah. Masa masa masuk Harvard gak bisa bahasa Inggris kan juga aneh gitu. Oke. Iya, oke. Berarti jadi tetap orang tua harus memperhatikan, memvalidasi ulang gitu tentang sekolah-sekolahnya ya, tentang kurikulum apa yang digunakan gitu, bagaimana mereka melaksanakannya. Jadi overallnya itu kalau bisa ambil seperti trial class maybe ya. Oke, Nah, jadi mungkin international school is not a must, tapi itu bisa jadi salah satu poin plus, jadi one step ahead because we can give the exposure about the language to our kids gitu ya Pak ya. betul. Oke. Sebelum kita akhiri nih Pak, mungkin Bapak bisa menyampaikan satu pesan bagi para orang tua atau teman-teman di sini yang saat ini sedang mendampingi tumbuh kembang anak-anak mereka. Apa yang ingin Bapak sampaikan terhadap mereka untuk memperkenalkan atau mematenkan nih Mbak supaya mereka itu tuh memperkenalkan global knowledge ini sejak dini kepada anak-anaknya. Ya, oke. Um, Thank you. Jadi kalau mungkin pesan saya, um, seperti yang tadi saya bilang, kita sebagai orang tua itu role-nya mengarahkan, memberikan little push, jangan memanjakan anak kita. Ya saya bersyukur juga, ya orang tua saya termasuk cukup tough di saya. Lebih penting saya tuh kena tough tuh keras gitu ya. Masih kecil daripada di dunia nyata kena keras terus nangis gitu. Nah jadi dunia dunia semakin ke depan akan semakin keras. Jadi kalau dari kecil ini kita biasakan lembek, nanti jadi generasi kalau yang zaman dulu namanya generasi strawberry orang bilang. Masa nanti jadi generasi blueberry mengek gitu kan? Jangan kan. Jadi kita harus at least kalau misalnya generasinya pada menye-menye, anak kita ini harus yang kuat gitu. Jadi anak kita nanti akan di top 1% bisa menang lomba, menang ini, masuk sekolah yang bagus-bagus. Dari situlah nanti anak bapak ibu bisa sukses. Gitu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Parama atas pemaparan yang luar biasa, menarik sekali, sangat menginspirasi. Oke, izinkan saya merangkum sekilas tentang diskusi kita dengan Pak Parama hari ini.
So how to introduce the global knowledge to our kids gitu. Mungkin bisa dibiasakan pada anak-anak kita supaya mendapat paparan bahasa asing karena bahasa ini merupakan jendela dunia. Dan tentunya little push and pull ya teman-teman ya. Jadi tetap memberikan guidance, arahan sejak dini kepada anak-anak kita, tetap memberikan pengertian bahwa penting untuk paham reward and consequences ya. Karena anak belum tentu tahu gitu bahkan memang belum tahu ya, belum tahu arahnya harus kemana. Jadi peran orang tua adalah mengarahkan juga memberikan guidance. Dan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip kami di JC tentang global knowledge. So we are using English as our daily language. Di JC sendiri kami menggunakan bahasa Inggris dan juga kurikulum Cambridge yang sudah terstandar. Oke, baik. Jadi, semoga teman-teman dan Bapak Ibu semua juga merasa tercerahkan dan semakin semangat mendampingi tumbuh kembang anak-anak. Sebelum kita akhiri sesi ini, mari kita abadikan momen kebersamaan kita dengan Pak Parama. Oke, jadi kepada para partisipan, dimohon untuk open cam jika tidak ada kendala. Jadi, terima kasih Pak Parama sekali lagi. Kami sangat menghargai kehadiran Bapak dan kontribusi Bapak di acara J-Talk kali ini. Apabila Bapak ingin meninggalkan Zoom terlebih dahulu, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Sukses semua untuk Bapak Ibu. Ini saya pokoknya tujuannya baik, semuanya anak Bapak Ibu bisa sukses juga. Amin. Amin. Terima kasih Pak Parama. Oke, untuk teman-teman, jangan kemana-mana. Peserta webinar diharapkan untuk mengisi link feedback karena masukan Anda sangat berarti untuk J-Talk selanjutnya. Nah, sebagai informasi, ini adalah sesi ke-6 dari 8 rangkaian webinar J-Talk. Masih ada 2 pertemuan lagi, dan besok kita akan bertemu dengan Dr. Ade, membahas tentang kesiapan anak masuk sekolah. Kemudian di hari terakhir, kita akan berbincang dengan Dr. Dian tentang perkembangan otak dalam membentuk karakter anak, yang pastinya masih berkaitan dengan nilai-nilai yang dijunjung JC, yaitu holistic education, specifically talking about holistic child. Oke. Untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang program-program di Jogja Earlier Center, silahkan kunjungi Instagram kami di @jogjaearliercenter_jc. Kami juga akan melakukan open house di minggu ketiga bulan Juli. So, please stay tuned. Thank you.